Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para penonton, para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap masih dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya pada kesempatan ini saya bersama dengan pemirsa akan menyampaikan tema dengan judul Jalan-jalan menuju pengampunan dosa. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang sempurna. Kemudian Allah mengeluarkan manusia dari rahim ibunya dalam keadaan suci dan bersih. Mengapa manusia dalam keadaan suci dan bersih? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan suci. Yang dimaksud dengan suci di sini oleh para ulama diartikan dengan lahir dalam keadaan Islam, lahir dalam keadaan bersih akidahnya, lahir dalam keadaan bersih hatinya, lahir dalam keadaan bersih badannya, tidak dikotori oleh dosa, tidak dikotori oleh perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Lalu kata Rasulullah, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Lalu kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, yang membuat dia Nasrani, yang membuat dia Majusi. Yang perlu kita catat dalam kaitan dengan tema kita pada hari ini adalah setiap manusia yang keluar dari perut ibunya senantiasa dalam keadaan suci bersih dari dosa apapun. Nanti setelah kehidupan mereka di dunia inilah baru mereka melakukan perbuatan dosa. Di suatu ayat Allah menyatakan bahwa begitu bersihnya manusia dari keyakinan kesyirikan, maka ketika nanti roh akan dimasukkan ke dalam janin, Allah bertanya kepada mereka, apakah nanti kalian siap untuk menjadikan aku sebagai Tuhanmu? Jawab janin yang ada dalam kandungan ibu, bala, kami akan menjadikanmu ya Allah sebagai Tuhan kami, sebagai Tuhanku, kata janin itu. Yang kedua, setiap manusia diberikan potensi baik dan potensi buruk. Potensi baik yang mendorong manusia untuk berbuat baik, potensi buruk yang mendorong manusia untuk berbuat buruk. Maka dengan potensi ini, setiap manusia pasti berbuat dosa,
Setiap manusia pasti berbuat baik. Yang kita mau uraikan, yang mau kita jelaskan pada kesempatan ini adalah bagaimana cara manusia menghapuskan dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Bagaimana cara manusia menghapuskan kemaksiatan yang telah dilakukannya. Bagaimana manusia bisa menghapus kejahatan-kejahatannya. Memang Allah yang menghapus kesalahan dan dosa kita. Tetapi ada sarana-sarana yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai jalan-jalan menuju pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, secara garis besarnya ada dua jalan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita untuk menghapuskan dosa. Yang pertama, dengan bermohon ampun kepada Allah atas dosa itu. Kemudian yang kedua adalah dengan cara melakukan kebajikan-kebajikan. Saya ingin menguraikan ini kepada para pemirsa satu persatu. Yang pertama adalah dengan permohonan ampun. Permohonan ampun yang kita lakukan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan memohon ampun kepada Allah dengan cara istighfar. Yang kedua, memohon ampun kepada Allah dengan cara bertaubat. Cara yang pertama adalah dengan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa aku, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, ampunilah dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepadaku. Maka Allah sesuai dengan janjinya akan mengabulkan doa-doa itu. Dengan permohonan ampun, Allah akan mengampuni dosa kita. Dalam hadisnya Rasulullah pernah menyatakan, apabila engkau ingin mendapatkan dua kebaikan akhirat dan dua kebaikan dunia, maka mohonlah kepada Allah yang pertama, Rabbighfirli warhamni, kata Allah. Jika engkau bermohon kepada Allah untuk mendapatkan ampunannya, dan jika engkau bermohon kepada Allah rahmatnya, maka itulah dua hal yang akan kamu peroleh nanti di akhirat. Dosamu akan diampuni, dan di akhirat nanti kamu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mohonlah kepada Allah untuk duniamu, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wa afini warzukni, ya Allah, sehatkanlah aku, kata Rasulullah, dan berilah rezeki kepadaku, ya Allah. Dengan membaca ini saja, kata Rasulullah, dosa kita terampuni, kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita di dunia, dan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan di dunia ini. Karena itulah maka para pemirsa, jangan pernah bosan, jangan pernah tidak memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang sederhana saja. Ya. Misalnya kata Rasulullah SAW, Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Barang siapa yang melakukan dan mengucapkan itu,
Kata Rasulullah SAW, maka Allah akan menghapuskan dosa kalian walaupun dosa kalian itu sebanyak buih di laut, kata Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali kita baca dalam sehari, semua dosa kita berapapun jumlahnya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalan yang pertama. Jalan yang kedua adalah jalan bertaubat kepada Allah. Bagaimana cara orang bertaubat kepada Allah? Biasanya taubat itu dilakukan oleh seorang hamba apabila dia telah melakukan suatu dosa besar. Dosa besar itu diantaranya adalah syirik. Dosa besar itu diantaranya adalah uququl walidain. Dosa besar itu diantaranya adalah perbuatan zina. Dosa besar diantaranya adalah membunuh jiwa tanpa hak atasnya. Beberapa lagi yang disebutkan oleh Rasulullah, termasuk perbuatan sihir adalah dosa besar. Bagaimana cara kita agar kita terbebas dari dosa-dosa besar itu? Kata Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa yang telah melakukan perbuatan dosa, maka segeralah dia berwudu. Setelah dia berwudu, dia melaksanakan sholat 2 rakaat, dan di dalam sholat itu dia niatkan untuk bertaubat atas segala dosa yang telah dilakukannya. Maka dengan sholat taubat itu seseorang akan terhapus dari dosa besarnya. Tetapi jangan sampai ada yang berkata, kalau begitu okelah, dosa besar kita lakukan, kan gampang. Setelah itu kita akan melaksanakan sholat taubat. Bukan itu yang dimaksud. Karena itu dosa besar yang kita lakukan bukan sesuatu sengaja, bukan sesuatu yang kita niatkan. Tetapi kita terlanjur melaksanakan dosa besar dan kita bertaubat kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat taubat. Dan saya kira inilah amalan-amalan yang sangat populer di kalangan masyarakat kita, agar dosa kita selama ini dihapuskan oleh Allah, perbanyak beristighfar dan banyak bertaubat. Tapi kita lupa bahwa ada jalan-jalan lain lagi yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Saya mulai dengan hal yang kecil. Kalau misalnya kita ingin melaksanakan sholat di sebuah masjid yang tidak jauh dari rumah kita, kita ninggalkan rumah kita menuju ke masjid, maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berjalan menuju masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang kita dapatkan? Setiap kita melangkahkan kaki, kata Rasulullah, seseorang akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah satu langkahnya itu akan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah yang sama akan menghapuskan dosa besar. Maka nanti kalau Bapak berjalan ke masjid, begitu jauh rumahnya dari masjid, untuk melaksanakan sholat maghrib misalnya, coba Bapak hitung berapa langkah yang Bapak langkahkan. Maka sejumlah langkah itulah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan sejumlah langkah kita pula itulah, maka nanti Allah menghapuskan semua dosa kita. Mungkin ini jarang kita dengar, tetapi ini hadis Rasulullah SAW yang diberikannya kepada kita. Langkahmu untuk melakukan kebaikan, langkahmu untuk menuju sebuah tempat untuk melakukan kebaikan, maka setiap langkah akan mendapatkan 2 kebajikan. Yang pertama, pahala di sisi Allah. Yang kedua, dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mungkin selama ini tidak tahu persis bahwa wudhu yang kita ambil sebelum kita melaksanakan sholat
wudu yang kita ambil sebelum kita membaca Al-Quranul Karim, wudu yang kita ambil sebelum kita melaksanakan sholat malam misalnya, ternyata wudu yang kita ambil itu adalah satu jalan, satu sarana untuk menghapuskan dosa kita. Ada sejumlah hadis Rasulullah yang menerangkan tentang ini. Apa gambaran Rasulullah? Barang siapa yang ketika dia berwudu mencuci kedua telapak tangannya dengan air wudunya, maka air wudu yang dia kenakan pada telapak tangannya itu akan mengeluarkan dosa tangannya. Coba, akibat kita berwudu hanya dengan mencuci telapak tangan, dosa tangan akan keluar bersama air wudu. Mungkin kita selama ini tidak menyadari itu. Nah, sekarang pertanyaan kita, mengapa tangan didahulukan untuk dicuci? Karena tangan kita inilah yang paling banyak berbuat dosa. Kemudian yang kedua, ketika kita berkumur-kumur dengan air wudu yang kita ambil. Mengapa kita berkumur-kumur? Diperintahkan oleh agama untuk berkumur-kumur, diperintah oleh saudara untuk berkumur-kumur karena apa? Di dalam mulut kita ada lidah. Lidah itu termasuk alat yang banyak berbuat dosa. Berbohong, kemudian munafik, kemudian lain di mulut, lain di hati. Karena kita mengambil wudu, maka apa kata Rasulullah? Ketika seseorang memuntahkan kembali air wudu yang dimasukkannya ke dalam mulutnya, maka pada saat itulah dosa lidah dan dosa mulut akan keluar. Coba. Yang ketiga, setelah itu kita mencuci muka. Gimana mencuci muka? Dan kenapa muka dicuci? Kawan-kawan dan saudara pemirsa yang saya hormati, di muka ada mata, di muka ada pipi. Boleh jadi mata memandang yang haram, boleh jadi pipi mencium yang haram. Mata kita sekarang punya tabiat, kalau sudah melihat sesuatu yang cantik tetapi haram, maka kali pertama kita lihat tidak sengaja, maka mata masih mau melihat yang kedua kalinya. Setelah melihat kedua kali, mata itu mau ketiga kalinya lagi. Setelah ketiga kali baru kita katakan, astagfirullahalazim, subhanallah. Tapi sudah 3 kali kita lihat kan. Untunglah para pendengar, para pemirsa, ada ajaran wudu yang diajarkan oleh agama kita untuk menghapuskan dosa mata yang telah melihat, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pipi, boleh jadi kita mencium yang haram. Maka dengan mencuci muka dengan air wudu, maka dosa pipi akan hilang bersama air wudu yang keluar dari muka kita. Kemudian setelah itu, para pemirsa yang saya muliakan, ketika kita hendak mencuci telapak tangan kita sampai siku, apa sebenarnya dosa dari siku? Apa sebenarnya dosa dari lengan kita? Kita harus tahu bahwa lengan tidak bisa bekerja sendiri tanpa telapak tangan. Dan ketika kita melakukan perbuatan salah dengan menyikut orang lain, maka dengan mencuci tangan kita sampai dengan siku dengan air wudu, maka keluarlah dosa-dosa dari anggota badan, dari dosa-dosa dari telapak tangan sampai siku itu. Kenapa harus siku dengan tangan dengan telapak tangan bersamaan? Karena siku tidak mungkin berbuat sendiri tanpa keterlibatan tangan dan berbuat dosa. Demikian juga ketika kita membasuh kepala kita dengan air wudu. Tadi siang kita menandu orang karena kemarahan kita. Untunglah
pada maghrib itu ada kita mengambil wudu, lalu wudu yang kita ambil itu akan menghapuskan dosa kepala sehabis kita menunduk orang lain. Luar biasa ajaran agama. Cuma ajaran agama kadangkala kita tidak sadari begitu pentingnya ajaran agama dalam kaitan dengan penghapusan dosa. Setelah itu kita membasuh telinga. Dosa-dosa telinga adalah dosa mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang tidak benar. Maka dengan membasuh telinga dengan air wudu, maka dosa telinga terhapus. Yang terakhir adalah bahwa kaki sampai mata kaki kita basuh dengan air wudu. Kalau kaki kita habis menendang orang lain, maka dengan wudu akan terhapuslah dosa dari kaki kita. Sekarang pertanyaan kita, kenapa tidak ada perintah di dalam Islam itu? Rasulullah tidak memerintahkan untuk membasuh dengan air wudu dari mata kaki sampai lutut. Saya seringkali mengingatkan jamaah saya, betis itu tidak pernah punya dosa dan lutut tidak pernah punya dosa. Kalau orang mau menendang orang pakai betisnya, dia tidak jadi nendang, pasti dia sendiri yang jatuh. Itu hebatnya ajaran agama yang dituntunkan kepada kita. Berwudu saja sudah menghapuskan dosa. Nah sekarang, bagaimana kalau setelah wudu kita sholat? Sholat fardu saja kita sekarang mau sebutkan. Sholat 5 waktu yang kita lakukan. Apa gambaran Rasulullah? Rasulullah memperumpamakan sholat 5 waktu itu bagaikan seseorang yang tinggal di pinggir kali. Kali itu airnya bening, airnya bersih. Lalu apa? Di dalam kali itu dia mandi 5 kali sehari semalam. Pagi mandi, kemudian waktu duha dia mandi, kemudian waktu zuhur dia mandi, waktu asar dia mandi, kemudian waktu menjelang maghrib dia mandi. 5 kali sehari semalam. Pertanyaan Rasulullah, kira-kira kalau orang sudah mandi 5 kali, adakah dakinya tertinggal? Jawaban para sahabat, tidak ada yang tertinggal dakinya sedikit pun ya Rasulullah. Demikianlah hebatnya sholat fardu 5 waktu itu menghapuskan dosa kalian sepanjang hari. Antara subuh dan zuhur, antara zuhur dan asar, antara asar dan maghrib, dan antara isya dengan subuh. Dengan begitu, dengan melaksanakan sholat zuhur, sholat subuh, dan sholat 5 waktu itu, dengan sendirinya dosa-dosa yang terjadi di antara 2 sholat, di antara 5 sholat itu, dengan sendirinya akan terhapus. Karena itu, ada beberapa jalan untuk pengampunan dosa. Yang pertama adalah memohon ampun kepada Allah atas semua dosa. Yang kedua, bertaubat kepada Allah atas dosa besar yang kita lakukan. Kemudian ketiga, melaksanakan amal-amal ibadah. Semua amal ibadah yang kita lakukan itu adalah sarana-sarana yang disiapkan oleh Allah untuk pengampunan dosa, di samping Allah akan memberikan pahala kepada kita. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar bahwa kita manusia punya dosa dan punya kesalahan. Di samping kita melaksanakan kebaikan, tetapi Allah menunjukkan jalan, Allah dan Rasulnya menunjukkan jalan untuk penghapusan dosa, yaitu dengan 3 cara tadi yang saya sudah ungkapkan. Masih banyak jalan lain yang dilakukan untuk penghapusan dosa. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya bagi kita sekalian, agar kita kembali kepada Allah nanti dalam keadaan suci dan bersih, seperti kita lahir ke dunia ini dalam keadaan suci dan bersih. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.